Shalom semua, berhubung sudah jam 7, kita mulai ya. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Bapa, kami boleh kembali belajar bersama, kami boleh kembali bisa berbagi tentang hidup kami, tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, malam ini bukalah telinga pikiran kami supaya kami boleh menangkap pesan pribadi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Tuhan, waktu-waktu ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau hadir bersama dengan kami dan kami boleh belajar hal-hal yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bulan September ini tema kita adalah menjadi pribadi yang tangguh. Apa sih sebenarnya arti daripada tangguh itu? Tangguh itu artinya sukar dikalahkan, kuat, andal, tabah, dan tahan. Akhir-akhir ini tuh kita banyak mendengar ya, banyak masalah yang terjadi, banyak orang akhirnya bisa stres, depresi, mengalami gangguan jiwa, bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu. Jadi waktu kita berbicara tentang ketangguhan itu bukan sesuatu yang terlihat dari depan. Karena seringkali kita ketemu orang, kita merasa, loh dia loh gak apa-apa, kayaknya biasa-biasa aja. Ternyata orangnya lagi depresi atau bahkan punya niatan mau bunuh diri gitu. Tapi kita gak tahu karena tangguh itu sendiri bukan apa yang kelihatan dari muka kita, dari penampilan kita. Orang bisa aja tampangnya gahar banget, gagah banget, tapi sebenarnya hatinya gak tangguh, bisa gitu. Karena itu waktu kita berbicara tentang ketangguhan, kita sedang berbicara tentang apa yang ada di dalam kita, apa yang ada dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, dan bukan apa yang kelihatan dari luar. Sebuah pepatah itu berkata seperti ini, life is more about what happened in us than what happened to us. Jadi hidup itu adalah lebih dari apa yang terjadi di dalam kita, bukan apa yang terjadi kepada kita. Nah, kalau misalnya saya mau membahasakan tangguh itu apa sih? Tangguh itu adalah suatu kemampuan untuk terus bertahan dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, apapun tingkatannya, dan itu datang berulang kali. Dan pada akhirnya kita mampu untuk berdiri kembali, untuk bangkit kembali setelah kita menghadapi semua itu. Jadi ketangguhan itu ada bagaimana kita ketika dihadapkan pada berbagai macam persoalan, tantangan, berbagai macam badai kehidupan, dan pada akhirnya kita bisa mengatasi itu, kita pulih, bahkan kita lebih baik dari sebelumnya. Itulah ketangguhan menurut saya. Dan kalau misalnya ngelihat apa ya kira-kira yang mirip tangguh, tangguh itu seperti pegas ya. Jadi pegas itu kita bisa tekan sedemikian hingga udah tekan banget deh. Tapi pada akhirnya dia punya kemampuan untuk dia membal, untuk dia balik kembali ke semula tanpa ada kerusakan seperti apapun. Dan kalau kita ngomong tentang tangguh itu seperti itu gitu. Jadi didera oleh segala persoalan, segala kesulitan, segala tantangan, segala badai kehidupan, meskipun itu kadang datang sekali, dua kali, bertubi-tubi, tapi tetap bisa membal, bisa kembali bahkan lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengalami kerusakan apa-apa. Nah, tangguh itu sendiri adalah sebuah proses. Jadi kalau kita ngomong tangguh itu nggak instan gitu, tiba-tiba blek, orang itu tangguh. Pasti kalau dia tangguh itu ada sejarahnya, ada proses kehidupannya. Saya merenungkan dari Yosua 1 ya. Yosua 1 itu di situ ada satu kalimat yang oleh Tuhan diulang beberapa kali, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu gambarin apa? Gambarin bahwa Yosua itu manusia biasa loh, kayak kita. Yosua itu mungkin juga mengalami ketakutan, kekhawatiran yang sama kayak kita gitu. Bayangin ya, seorang Yosua ditinggal Musanya udah meninggal, dia harus memimpin bangsa Israel. Dan bangsa Israel tuh kayak apa gitu susahnya. Bentar-bentar bersungut-sungut, komplain, protes, bebal, bentar dikasih tahu jalan yang benar, habis gitu balik lagi. Jadi belum lagi tantangan-tantangan serangan yang dari bangsa-bangsa yang lain, dan bagaimana Yosua harus membawa bangsa Israel ini untuk masuk ke tanah perjanjian gitu, untuk merebut tanah Kanaan, apa yang Tuhan janjikan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi di situ Tuhan itu tahu gitu,
bahwa Yosua itu takut, Yosua mungkin ada keraguan, aduh bisa nggak ya? Tapi Tuhan di situ bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu bukan cuma dibilang sama Tuhan sekali. Bahkan kalau saya baca ya, kurang lebih ada 4 kali kalimat itu diulang. Kenapa gitu? Karena Tuhan mau Yosua dalam segala kemanusiaannya yang bisa takut, bisa bimbang, bisa ragu, untuk percaya, untuk menguatkan hati, untuk bisa ini loh, ayo kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamu pasti bisa gitu, untuk kamu jadi seseorang yang tangguh. Dan itu sama Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami badai kehidupan, kesulitan, tantangan, kayak kita ngomong, aduh Tuhan kok gak mandek-mandek, habis ini, atau kadang kita merasa kayak, aduh berat banget, capek banget, sama gitu. Detik ini, hari ini Tuhan sedang bilang kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Anda boleh pause kalau capek, tapi jangan stop. Karena kita nggak boleh menyerah. Kita harus jadi pribadi yang tangguh. Dan itu yang kita pelajarin dalam bulan ini ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Nah, kira-kira gimana sih caranya untuk menjadi tangguh gitu? Yang pertama itu dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Di sana dibilang bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya ulang ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan diri kami. Lalu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini tuh jelas banget gitu. Dalam firman-Nya itu mau dibilang gini, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Bahkan Paulus pun menulis, kita ini nggak ada apa-apanya kok. Kita ini lemah, kita ini nggak kuat. Tapi kita punya suatu kekuatan yang melimpah, yang nggak terbatas, yaitu siapa? Tuhan. Bayangin, kita punya Tuhan tuh yang hebat banget gitu. Tuhan yang, aduh kalau kita mentok di sinilah, Tuhan itu nggak ada batasannya, nggak ada batasan ruang, nggak ada batasan waktu. Dia itu benar-benar kekuatannya luar biasa. Untuk itu apa? Kalau kita mau menjadi tangguh, pastikan kita mengandalkan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, sang sumber kekuatan. Karena apa? Kekuatan kita itu bukan ditentukan dari apa yang bisa kita lakukan. Tapi kekuatan kita terletak pada sang sumber yang kekuatannya itu gak terbatas. Bukan terletak pada apa yang bisa kita lakukan, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ya, banyak banget gitu ceritanya. Saya lagi baca Alkitab, bacaan saya sehari-hari itu lagi di tentang raja-raja ya, belajar tentang raja-rajanya Israel ini. Terus yang saya mau bahas beberapa contoh malam ini tuh 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, ini ceritanya tentang Raja Yosafat. Dia itu sedang dikepung. Jadi ada dibilang gitu, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut mau menyerang tuanku gitu. Lalu yang namanya Yosafat, walaupun dia raja, dia itu menjadi takut loh. Dia sama-sama kayak kita, menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini suatu tindakan yang sangat benar dan sesuatu yang sangat keren yang dilakukan seorang raja. Menurut saya kalau raja itu ada kesulitan ya, ketakutan. Dia kan punya prajurit banyak gitu. Dia bisa punya apapun yang diandalkan. Tapi Yosafat di sini itu memilih gak ngandalin apa yang dia punya. Tapi dia mau ngandalin Tuhan. Dia takut tapi dia mengambil keputusan, aku mau cari Tuhan gitu. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-12, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12, dia bilang, ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Sama gak sih situasi yang Yosafat ini lagi hadapin kayak kita gitu? Kadang kita menghadapi suatu masalah, suatu tantangan, suatu ujian, suatu badai yang besar banget sampai kita tuh bilang, ya ampun ini tuh rasanya badainya tuh gede banget, tantangannya tuh susah banget gitu. Dan saya ini gak punya kekuatan apa-apa gitu. Tapi ini yang keren, Yosafat bilang, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju padamu. Nah,
Ini yang penting. Waktu kita belajar menjadi tangguh, perhatikanlah mata kita ini fokusnya kemana. Kalau kita fokusnya ke masalah, kita fokusnya ke tantangan, maka yang kita lihat yang besar itu masalahnya, Tuhannya jadi kecil. Tapi waktu kita melihat kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kekuatannya tidak terbatas, waktu itu loh kita mulai bisa, mulai kuat, mulai menjadi tangguh. Karena kita tahu bukan terletak pada kekuatan kita, bukan terletak pada kemampuan kita, tapi kekuatan dan kemampuan Tuhan. Terus selain itu juga kisahnya Daud gitu di Siklak ya, 1 Samuel 30 ayat 6. Jadi waktu mereka sampai di Siklak semuanya tuh udah habis, udah dibakar. Bahkan istri anaknya semuanya jadi tawanan gitu, gak ada yang bunuh tapi semuanya ini. Jadi mereka datang blok, tiba-tiba udah habis semua gitu. Dan orang-orang itu rakyat itu sama Daud sama-sama pedih hati. Bahkan ditulis rakyat itu sampai mau melemparin Daud dengan batu. Kalau kita lihat di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 ya, saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit. Nah, ini sama banget juga sama kehidupan kita. Seringkali kita tuh kepepet, kejepit, ketindas, ke apa lagi ya. Pokoknya bener-bener yang udah, gak bisa gerak apa-apa gitu. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, tapi ini yang keren juga. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi di sini kita meneladani ya dua contoh raja, Yosafat maupun Daud, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kejepit, kedesak, harus memutuskan sesuatu, harus melakukan sesuatu. Mereka nggak mencari bantuan manusia, mereka nggak ngandalin manusia, tapi mereka memutuskan, menguatkan kepercayaan, mencari Tuhan. Mereka tahu sumber pertolongannya itu hanya pada Tuhan. Dan hari ini pertanyaan yang sama ke kita. Waktu kita ini lagi takut, waktu kita lagi putus asa, waktu kita lagi berbeban berat, kayak masalah besar banget, tantangan besar banget, mata kita ini tertuju pada siapa? Kita mau mengandalkan siapa? Apakah kita akan mengambil keputusan yang benar? Cari Tuhan, andalkan Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah sang sumber kekuatan. Yang kedua, bagaimana kita harus menjadi tangguh. Kalau tadi itu kita harus menyadari ya bahwa kekuatan, kemampuan itu semuanya sumbernya Tuhan. Makanya kita harus berserah dan ngandalin Tuhan. Yang kedua itu, mari kita memiliki perspektif yang benar. Mari kita memiliki cara pandang yang benar, cara pikir yang benar. Saya mau share beberapa yang maksudnya saya pelajarin ya dalam proses Tuhan membentuk saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, lebih kuat. Ada beberapa hal yang akhirnya saya suka pegang itu gitu. Waktu saya ngadepin apa-apa gitu, saya suka pegang itu sebagai saya ingat, oh dulu itu saya pernah terjadi dan saya bisa melewatinya gitu. Maka saat ini pun akan sama, Tuhan pun akan membawa saya melaluinya. Yang pertama itu ini, this too will pass. Dan ini pun akan berlalu. Badai memang datang tiba-tiba, tapi badai datang untuk pergi. Badai datang bukan untuk menetap. Benar kan? Kita itu nggak bisa milih, badai datang sekarang ya, badai datang 2 hari lagi, nggak bisa pilih. Badai itu bisa datang ke siapa saja, waktunya kapanpun, terserah badainya gitu, terserah dia datang ke kita kapan. Tapi yang perlu kita ingat apa? Badainya itu nggak akan menetap gitu, badainya itu akan datang dan pergi. Jadi ini pun akan berlalu. Kalau hari ini kita merasa kayaknya, Tuhan, wis capek Tuhan mau nyerah. Ingat, ini pun akan berlalu. Jadi jadilah tangguh. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena kita akan melihat kok, gak selamanya hujan itu lebat, gak selamanya badai itu kenceng. Akan ada saatnya kita melihat matahari bersinar kembali, pelangi kasih Tuhan. Jadi bertahan, karena ini pun akan berlalu. Yang kedua, perspektif yang saya miliki kalau saya menghadapi masalah adalah 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Apa itu? Tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Nah,
Sang pencipta kita yang agung itu, dia tahu kok kekuatan kita, kemampuan kita seberapa itu dia tahu. Istilahnya itu kayak kalau seseorang menemukan sesuatu, menciptakan sebuah benda, dia tahu speknya bendanya itu bisa apa aja, kekuatannya seberapa, kapasitasnya seberapa, kemampuannya bisa apa. Itu dia tahu gitu. Dan Tuhan kita juga sama gitu. Dia tahu kok kemampuan kita seberapa, kekuatan kita seberapa. Dan kalau hari ini kita sedang menghadapi sesuatu, meskipun itu terasa berat banget, itu sulit banget dan kayaknya gak mungkin, Tuhan lagi mau bilang ke kita apa? Sudah aku takar, dan itu sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kekuatanmu. Kamu pasti bisa, nak. Kamu pasti bisa melewati ini. Dan kerennya di 1 Korintus 10 ayat 13 dibilang, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bukan hanya Tuhan sang pencipta kita itu sudah menakar kekuatan kita sampai bisa seberapa, kapasitas sampai seberapa. Dia kasih kita beban tantangan ini. Gak cuma itu, Tuhan tanggung jawab. Waktu dia kasih kita tantangan, dia kasih kita kesulitan, dia kasih kita badai kehidupan, dia juga menyediakan jalan keluar. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Kenapa? Satu, gak lebih kok dari kekuatan kita. Kalau sampai itu terjadi dalam hidup kita, percayalah, karena Tuhan udah lihat, kita pasti sanggup melaluinya. Dan ada jalan keluar yang telah Tuhan sediakan. Itu kayak contohnya kayak gini ya, saya punya anak gitu, si Edeline yang kecil, dia kan mau 6 tahun ya bentar lagi. Saya gak akan minta Edeline itu untuk angkatin koper saya yang mungkin beratnya misalnya 20 kilo. Saya gak mungkin minta dia, pasti saya angkat sendiri atau suami atau kokonya. Kalau sekecil Edeline gak mungkin saya suruh angkat itu, pasti jatuh, kopernya jatuh, orangnya juga jatuh, malah bisa celaka. Sama Tuhan kita tuh juga kayak gitu. Dia ngerti kekuatan kita, dia ngerti kemampuan kita seberapa, dan Tuhan tuh gak akan kasih lebih gitu. Tuhan udah takar, anakku nih tingkatannya segini, aku bisa kasih segini, dan dia pasti bisa melaluinya. Itu yang saya percaya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ngelihat masalah kita tuh, aduh kok gini banget gitu, tapi mulai memandang, katakan pada masalah kita, kamu gak lebih dari kekuatanku. Tuhan memberikanku jalan keluar, aku pasti bisa melaluinya, aku adalah pemenang. Dan yang ketiga, perspektif yang saya punya apa? What does not kill you will only make you stronger. Apa yang tidak membunuh kita atau menghancurkan kita akan membuat kita lebih kuat. Jadi kalau diartikan seperti ini ya, kalau misalnya kita tuh dilemparin batu gitu ya, batu masalah apapun, dan itu gak menghancurkan kita gak nyerah, kita gak lari, kita gak putus asa, tapi kita berjuang terus sampai akhirnya batu tuh dilempar ke kita bisa injak batunya, dan kita jadiin itu buat pijakan kayak gitu. Jadi masalah yang datang di dalam hidup kita, yang tidak menghancurkan kita, yang tidak melemahkan kita, itu justru akan membuat kita lebih kuat. Banyak hal yang kita alami di dalam hidup kita ini ya, kadang waktu melewatinya kayaknya, aduh berat banget, kayaknya kok bisa gak ya gitu, kepayahan. Tapi waktu kita berhasil melaluinya dan kita menoleh ke belakang, kita akan kaget sendiri. Wah, Tuhan hebat banget ya. Kayaknya waktu itu tuh kayaknya gak mungkin banget, susah banget, tapi ternyata bisa loh melewatinya bersama Tuhan. Dan malah kita menemukan sebuah kekuatan yang baru, kita menemukan sebuah kemampuan yang baru, yang dulu kita rasanya mikir, aduh gak bisa, tapi ternyata habis melewatinya kita, loh bisa ya. Nah, itu kerennya Tuhan gitu. Banyak banget gitu yang di dalam hidup kita itu kita alami, tapi percayalah, Tuhan tuh gak pernah kasih masalah, Tuhan tuh gak pernah ngasih cobaan, Tuhan tuh gak pernah ngasih tantangan untuk ngancurin kita. Tapi Tuhan mau untuk melatih kita, Tuhan mau melatih ketahanan kita, Tuhan mau melatih kekuatan kita, supaya akhirnya kita ditemukan apa? Sebagai pribadi yang tangguh, pribadi yang bisa bertahan menghadapi apapun, dan bukan hanya bertahan, tapi mengalahkan setiap masalah, mengalahkan setiap persoalan, dan akhirnya apa? Sebagai pemenang, membal kembali, sebagai pemenang lebih kuat dari sebelumnya, lebih bisa percaya kepada Tuhan dari sebelumnya, lebih bisa beriman daripada sebelumnya. Dan selain itu, berbicara tentang pola pikir ya, kita baca di Filipi 4 ayat 8. Kayaknya harusnya udah pada hafal nih Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kenapa sih kalau Tuhan itu kok suruh kita mikir yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan? Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran kita ini akan menjadi perkataan kita gitu. Dan apa yang jadi perkataan kita, pikiran kita, akhirnya jadi tindakan kita. Kalau di dalam pikiran kita bilang, aduh aku ini lemah, nggak bisa apa-apa, aduh nyerah lawes, nggak mungkin bisa melewati. Akhirnya yang kita ngomongin negatif terus, dan akhirnya sama tindakan kita jadinya kita patah semangat, kita nggak mau berjuang, kita nggak mau bertahan, pinginnya lari, pinginnya menyerah. Tapi kalau kita pikirkan apa yang baik, pikirkan bagaimana Tuhanmu yang besar, Tuhan kita yang luar biasa, maka perkataan kita pun akan perkataan yang membangkitkan iman kita. Yes, Tuhan telah menciptakan aku sebagai seorang pemenang. Aku tidak terkalahkan, Tuhanku lebih besar dari masalahku, dan aku akan bisa melewati semua ini. Aku akan bisa mengalahkan semua ini karena aku disertai Tuhan, karena aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Akhirnya apa? Kita jadi semangat, kita jadi bisa bertindak yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, gimana sih caranya supaya kita tuh menjadi tangguh? Ini penting banget juga, adalah memiliki komunitas yang benar gitu. Jadi kalau Anda ada di sini, Anda ada di komunitas yang benar. Kita ada satu sama lain untuk saling membangun, untuk saling menumbuhkan, untuk saling mensupport, untuk saling mendoakan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah jangan disimpan sendiri. Kalau disimpan sendiri itu berat. Di sini satu komunitas banyak sekali gitu. Kita bisa cari siapa sih yang kita percaya. Kita bisa share masalah kita. Kita bisa minta didoakan. Kita bisa minta disupport. Dan saya percaya waktu kita ini dikelilingin dengan orang-orang yang benar, komunitas yang benar, orang-orang yang dibangun di atas dasar firman, maka pada saat masalah datang yang keluar itu apa? Firman. Yang keluar itu sesuatu yang benar, sesuatu yang positif, bukan yang melemahkan, bukan yang negatif. Kebayang nggak kalau kita ini udah punya masalah yang besar, share sama temen, terus temennya malah ngejlok, malah bikin down, omongannya malah melemahkan. Kita malah jadi, aduh makin habis cerita bukannya merasa beban itu makin ringan, makin tambah berat gitu, makin merasa nggak mampu. Tapi kalau kita bisa menemukan komunitas yang tepat, dan di sini ini kita sama-sama komunitas, maka kita akan sama-sama gitu dalam keadaan yang susah, kita akan memotivasi satu sama lain, kita akan mensupport, kamu bisa loh, percaya sama Tuhan, Tuhan pasti bisa membantumu melewati semua ini. Kita bisa mendoakan, dan saya percaya waktu kita sama-sama dalam satu komunitas yang kuat, maka di dalamnya akan ada pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tahu fokus yang benar, mengandalkan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana akan banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah iman, kisah-kisah perjuangan yang luar biasa, kisah mengalahkan badai yang akan kita dengar dari komunitas ini. Jadi hari ini itu sharing saya. Jadilah pribadi yang tangguh karena Anda adalah pemenang. Tuhan menciptakan Anda bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Terima kasih. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan, kami boleh belajar bagaimana menjadi tangguh. Tuhan, kami berdoa Bapak, kami tahu proses untuk menjadi tangguh itu tidak mudah Tuhan. Dilewati dengan banyak air mata, dilewati dengan banyak keputusasaan, kekecewaan, kesedihan, kegalauan. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada permasalahan yang lebih besar dari kekuatan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan kekuatan kepada kami yang bersungguh-sungguh hati mencari Engkau. Bahkan Engkau telah memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Tuhan, kami berdoa malam ini Bapa, kalau ada Tuhan di antara kami Tuhan, kerabat kami, keluarga kami, teman-teman kami yang sedang mengalami badai dalam kehidupan mereka, kami berdoa supaya Tuhan menguatkan mereka, supaya Tuhan meneguhkan mereka, supaya Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Dan kami akan melihat
bagaimana kami diproses oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi yang bisa naik level dalam setiap ujian yang kami hadapi. Terima kasih Bapak, aku menyerahkan setiap pribadi dalam komunitas ini. Engkau melihat kami secara pribadi satu persatu. Engkau melihat apa yang kami hadapi saat ini. Engkau melihat setiap tetesan air mata yang keluar. Engkau melihat setiap jerih lelah yang telah keluar. Tuhan, Engkau sendiri yang akan melimpahkan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami ada di komunitas yang benar. Dan buat setiap kami untuk menjadi penjaga satu sama lain. Kami bisa menjadi sosok yang bisa menguatkan teman-teman kami, mendoakan teman-teman kami, menggandeng teman-teman kami. Supaya kami Tuhan bisa menjadi suatu komunitas yang kuat, komunitas yang mengenal Allah kami dengan benar, dan komunitas yang akan tetap bisa bertindak dalam segala situasi dan bertindak dengan benar. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan semangat. Semuanya pemenang dan semuanya adalah pribadi yang tangguh dalam Tuhan.